HM Video. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Roh Nabi Isa bin Maryam bernama Roh Kudus. Ya Ruhul Kudus. Peristiwa perencanaan pembunuhan Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam diutus Allah untuk kaum yang terkenal dalam sejarah manusia sebagai kaum pembangkang, sombong, iri, dengki, melampaui batas dan gemar membunuh para nabi. Padahal dahulu mereka adalah kaum terbaik di era Nabi Yakub, selalu dibela dan diselamatkan pada era Nabi Musa, berjaya dan memiliki kerajaan besar di era Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sifat buruk mereka tak pernah pupus hingga berkali-kali membelot dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah kaum Bani Israel atau yang saat itu lebih pantas disebut dengan Yahudi, mengingat mereka tidak lagi memegang ajaran Israel, nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan Yahudi pada agama Tauhid, sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa terancam. Sang Kalimatullah ibunda Maryam binti Imran harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir, yaitu gubernur dari kerajaan Romawi di Damaskus, untuk membuat konspirasi pembunuhan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Alasan Yahudi membenci Nabi Isa bin Maryam sangat tidak masuk akal, yakni hanya karena kesombongan dan kedengkian. Mereka enggan meyakini Nabi Isa bin Maryam dan kitab suci Injil yang dibawanya. Mereka juga enggan mengikuti Nabi Isa bin Maryam karena para pengikut sang nabi kebanyakan berasal dari orang miskin. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa bin Maryam pun dimulai. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi Sanhedrin bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa bin Maryam secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Nabi Isa bin Maryam tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut, ternyata hadir salah seorang dari 12 murid Nabi Isa bin Maryam. Dia adalah Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan pada Yahudi. Alasannya hanya karena harta. Di depan dewan pendeta Yahudi, Yudas berkata, "Apa yang akan kalian berikan jika aku membawanya ke hadapan kalian?" Tawar-menawar pun terjadi hingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 shekel.
Harta itu tak ada artinya bagi Yahudi yang sekian lama selalu gagal mencari tempat persembunyian Nabi Isa bin Maryam dan pengikutnya. Namun karena tergiur harta tersebut, Yudas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi. Rencana pasti penangkapan Nabi Isa bin Maryam pun dibuat. Namun para pendeta Yahudi tidak memiliki alasan yang kuat di hadapan publik untuk menghukum mati Nabi Isa bin Maryam. Mereka pun kemudian mengadu domba gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan kerajaan Romawi. Sang gubernur Romawi percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa bin Maryam. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa bin Maryam, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah. Al-Maidah, hidangan terakhir Al-Masih. Pada surah Al-Maidah ayat 111 tertulis, "Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rejeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rejeki." Allah berfirman, "Sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam." Dalam Injil Yohanes 13:21-27 berbunyi, Yesus memperingatkan tentang satu di antara murid akan mengkhianati Dia. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Kemudian murid bertanya, "Siapakah itu?" Lalu di ayat yang ke-26, Yesus menjawab, "Dialah itu yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah Aku akan mencelupkannya." Yesus kemudian mengambil roti dan mencelupkan roti, lalu diberikan kepada Yudas Iskariot. Lebih tegas lagi Yesus memperingatkan Yudas di ayat ke-27, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jika membaca runutan ayat tersebut, sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud Yesus adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa berseru kepada kaumnya, "Ingat kaumku,
Tidak lama lagi akan datang kepada kalian. Kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku, dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Tidak lama kemudian datang beberapa orang dari pengikut Nabi Isa, yaitu kaum Hawariyun. Celakalah kita, celakalah kita. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah Anda, utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memalsukan Taurat kita, untuk datang menyembelih, membunuh kita. Maka Nabi Isa bin Maryam memerintahkan semua Hawariyun bersembunyi. Nabi Isa bin Maryam pun bersembunyi. Di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Herodes berkata, "Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan menjadikan patih kerajaanku. Aku akan memberikan 1/3 harta kerajaanku." Dan dari mereka yang tergoda adalah yang bernama Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan kepada Herodes di mana Nabi Isa bin Maryam bersembunyi. "Mari ikuti aku, tahu di mana Al-Masih bersembunyi." Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bin Maryam bersembunyi, هنگام رفعت توست یا روح الله. لبیک یا جبرائیل. itulah akhir hidup dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa bin Maryam yang bergelar Al-Masih diselamatkan dari siksaan kekejaman kaum Bani Israel yang mengagung-agungkan nama Isa bin Maryam atau Al-Masih sebagai Mesias. Dan kemudian mereka siksa hingga mati. Untunglah Allah selamatkan dia. Bani Israel sangat menantikan Mesias. Tetapi setelah Mesias atau Al-Masih diutus, Bani Israel hendak membunuhnya. Untunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan sang Mesias idaman kaum Bani Israel. Itulah salah satu kekejaman dari Bani Israel. Peristiwa mutawafika atau mewafatkan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Tradisi Islam meyakini bahwa Isa adalah Nabi dan Rasul Allah terakhir dari kalangan Bani Israel. Juga dipandang sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi. Dia juga kerap disebut Al-Masih. Bahasa Arabnya adalah Mesias. Dan Ibnu Maryam. Bahasa Arabnya adalah putra Maryam. Dalam surah Al-Imran ayat 59 tertulis, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, 'Jadilah,'
maka jadilah sesuatu itu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa waktu Adam diciptakan oleh Allah tidak memakai bapa dan ibu. Waktu Hawa diciptakan juga tidak memakai bapa dan ibu. Adam tidak memakai benih wanita dan pria. Dan Hawa diciptakan dengan tidak memakai wanita, tetapi keluar dari pria. Adam dan Hawa diciptakan demikian tanpa bapa dan ibu. Lalu bagaimanakah kelahiran Isa bin Maryam? Yaitu terdapat pada surah Al-Imran ayat 46 yang berbunyi, ketika berkata malaikat-malaikat, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat yang datang daripadanya, tentang seorang anak laki-laki namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dan ia adalah dari antara orang-orang yang didekatkan kepada Ilah." Dan kemudian ayat ke-47 berbunyi, dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun." Dalam Injil surah Matius 1:19-20 tertulis, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau khawatir menerima Maryam itu menjadi istrimu, karena kandungannya itu terbit dari Ruhul Kudus." Dan pada surah di Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 110 tertulis, "Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa." Pengertian Roh Kudus atau Ruhul Kudus. Roh dari bahasa Arab yaitu ruh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Roh adalah pengendali jiwa dan raga. Dan Kudus adalah dari bahasa Arab yaitu Al-Quds, yang berarti suci atau murni. Jadi Roh Kudus atau Ruhul Kudus menurut Kak Dai adalah Roh Kudus yang pertama kali disebutkan di dalam kitab Injil dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran, yaitu roh yang berhubungan dengan tuduhan orang kafir dan musyrik kepada Maryam, ibu dari Nabi Isa yang bergelar Al-Masih. Sehingga Roh Kudus adalah roh suci, roh disucikan, roh suci yang satu-satunya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau roh suci yang bisa dilahirkan dengan fisik manusia melalui perantara seorang ibu tanpa seorang ayah. Dan ternyata di zaman Rasulullah Muhammad SAW, Ruhul Kudus pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pada surat An-Nahl ayat 102 yang tertulis, "Katakanlah kepada mereka, Ruh Kuduslah yang telah menurunkannya, yakni Al-Quran itu, dari sisi Rabbmu dengan benar. Lafaz bil-haqi berta'aluk kepada lafaz nazallahu untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan keimanan mereka kepada Al-Quran dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau disebut orang-orang muslim, dan belum tentu umatnya Nabi Muhammad SAW yaitu orang Islam."
yaitu orang yang beragama Islam. Karena orang Muslim dan orang beragama Islam adalah berbeda. Peristiwa diangkatnya Roh Kudus dari jasad Isa bin Maryam Al-Masih. Ketika terjadi pengepungan tempat persembunyian Nabi Isa bin Maryam oleh tentara Romawi dan Bani Israel, Nabi Isa bin Maryam ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mewafatkannya. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 55, yang artinya, lihatlah Allah berfirman, wahai Isa, sungguh aku akan membuatmu wafat dan akan memuliakanmu keharibaanku, serta mensucikanmu dari keberadaan orang-orang yang berkukuh mengingkari kebenaran. Dan akan kutempatkan orang-orang yang mengikutimu jauh di atas orang-orang yang berkukuh mengingkari kebenaran hingga hari kebangkitan. Akhirnya kepadakulah kalian semua pasti kembali, dan aku akan memberi keputusan di antara kalian tentang segala hal yang biasa kalian perselisihkan. Jadi arti mutawafika pada surah Al-Imran ayat 55 artinya, mutawafika artinya mewafatkan engkau. Pada ayat di atas bermakna sesuai dengan arti makna dahirnya, yakni wafat atau mati. Dengan pemahaman seperti itu, diyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam telah diwafatkan atau dimutawafika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jasadnya, karena roh Nabi Isa bin Maryam adalah bukan roh manusia biasa, yaitu Roh Kudus, maka jasad Nabi Isa bin Maryam ketika diwafatkan atau dimutawafika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seperti menghilang atau tanpa jasad. Karena roh Nabi Isa bin Maryam adalah Roh Kudus, atau di dalam bahasa Arab disebut Ruhul Kudus. Kesimpulan, Roh Kudus atau Ruhul Kudus menurut Kak Dai adalah Roh Kudus yang pertama kali disebutkan di dalam kitab Injil dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran, yaitu roh yang berhubungan dengan tuduhan orang kafir dan musyrik kepada Maryam, ibu dari Nabi Isa yang bergelar Al-Masih. Sehingga Roh Kudus adalah roh suci, roh disucikan, roh suci yang satu-satunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau roh suci yang bisa dilahirkan dengan fisik manusia melalui perantara seorang ibu tanpa seorang ayah. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 disebutkan bahwa ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir. Dan wafat di sini disebut mutawafika. Jadi karena roh Nabi Isa bin Maryam adalah bukan roh manusia biasa, yaitu Roh Kudus, maka jasad Nabi Isa bin Maryam ketika diwafatkan atau dimutawafika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seperti menghilang atau tanpa jasad. Karena roh Nabi Isa bin Maryam adalah Roh Kudus, atau dalam bahasa Arab disebut Ruhul Kudus.
Jibril. Mutawafika, yaitu wafatnya Isa bin Maryam alaihissalam. Selesai, Nabi Isa bin Maryam telah wafat dan tidak akan turun lagi ke bumi. Dan Dajjal bukan berwujud manusia, tetapi hanya fitnah Dajjal. Kak Dai, Kadai hanya satu.